Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allah. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena kemanapun merasa melihat Allah. Lah kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Karena manusia itu nggak kenal Allah. Ini nggak kenal. Tapi manusia yang asli kan kenal. Manusia itu yang asli kenal Allah, harus tahu ketemu kok. Sudah pernah dep-depan sama Allah manusia itu. Ditanya sama Allah, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Enggak ya Allah, aku akan ingat engkau Tuhanku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, saya akan. Ya sudah, kamu turun sekarang. Fanfukur ruh, maka manusia dari langit diturunkan ke dunia. Langit busu turunkan ke dunia. Ditaruh di mana? Ditaruh di daging dunia. Lah daging ini produksi lokal. Dari makanan orang tua, orang tuanya makan, diproses di perut, dikeluarkan jadi jadi umbel, jadi apa. Nah, makanan manusia yang paling intinya itu disimpan di sini, namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Simpen di sini namanya nutfah atau mani. Maka nanti kemudian dicampur, punya bapak, punya ibu, produk dunia ini, Pak Deso, lampunya dimatikan terus dicampur itu. Terus nanti dititipkan ke rahim ibu. 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Nah kalau sudah jadi daging, maka kemudian nyawa turunkan, manusia yang dari langit diturunkan masuk ke dalam daging. Nah, begitu masuk ke dalam daging lah proses casingisasi dilakukan. Ditempelkan, manusianya ditaruh dalam daging, dagingnya ditambah, kasih tulang, kasih tiang, kasih ikat otot, bungkus kulit, tumbuhkan rambut, 9 bulan keluar. Begitu keluar, manusia yang asli sudah di dalam, yang kelihatan bungkusnya. Lah bungkusnya ya tergantung yang buat. Karena yang buat itu pesek, ya keluarnya pesek. Kalau yang bungkusnya kok mancung, ya keluarnya mancung. Kalau yang bikin bungkusnya kok cantik ganteng, nah keluarnya ini. Lah ini maka perempuan itu tempat menanam. Itu menumbuhkan. Makanya Islam mengajarkan nisaukum harsul lakum, perempuanmu untuk menanam. Proses casingisasi di perempuan. Makanya perempuan itu seperti sawah. Ini sawahnya laki-laki ini yang punya sawah. Nah sawah itu untuk nanam. Makanya kalau pengen tanamannya bagus, sawahnya harus bersih. Jangan kok penuh sampah, jangan penuh kotoran, jangan terlalu banyak rumput liar. Makanya biar sawahnya bersih, laki-laki punya tugas membersihkan sawah, belikan lipstik, belikan gelang, masukin salon. Itu loh bener, itu sampean yang punya sawah ini harus bersih, harus tampil cantik. Biar tumbuhannya bagus, sawah nggak boleh kering, sawah harus selalu basah dan selalu dipupuk. Nah perempuan juga harus selalu senang hatinya. Makanya agar perempuan senang hatinya, dia harus selalu dikasih uang. Loh yang laki-laki dengerin, jangan kok terpura-pura nggak denger. Iya ini yang perempuan ini, karena sawah harus selalu basah dan senang. Sawah itu kalau dikasih tanaman nggak boleh dibakar. Maka begitu juga perempuan kalau ditanami nggak boleh marahi, maka perempuan itu nggak elok kalau dimarahi. Iya, perempuan kalau marah-marah boleh, karena perempuan itu kalau marah-marah sebenarnya lagi buang sampah.
Bener, perempuan itu buang sampah karena kehidupan perempuan itu lebih susah dari laki-laki. Perempuan itu pusing. Makanya perempuan itu stres. Saya pernah jadi perempuan sehari aja nggak kuat. Iya, saya pernah jadi perempuan sehari nggak kuat. Gara-gara saya ribut sama istri saya. Ribut itu perkaranya apa? Perkaranya anak. Saya pulang ke rumah itu berantakan. Saya ngomel sama istri saya, ya Dede, sing rewang sakmene akeh, sudah banyak yang rewang, santri sakmene. Kok yo masih rusuh kayak gini? Mungkin lagi head kayaknya istri saya. Langsung nyelantap itu, Mas. Jangan gitu. Siapa nggak pernah merasakan jadi perempuan? Anakmu ini ayo gitu. Sampean mau kalau jadi perempuan? Ya kita mau, saya coba sehari saja nggak apa-apa. Akhirnya teken kontrak saya menjadi perempuan sehari. Begitu jadi perempuan sehari, jam 2 malam istri saya tak suruh pergi. Tak pergi kamu sana yang jauh, jangan kelihatan kalau anak bangun. Ini ada uang 10 juta, ajak temanmu sana. Loh iya, wong saya mau jadi perempuan. Saya tak kasih uang 10 juta, suruh pergi sama teman-temannya. Kamu makan harus habis itu. Ajak habisin makan. Tapi nanti kalau saya telepon karena nyerah, kamu harus cepat pulang. Hitam di atas putih ini saya terjadi. Namanya juga saya juga emosi. Akhirnya pergilah dia. Subuh bangunkan anak, saya contoh istri saya pidatoni anak saya, nggak bangun, melungker gini. Biasanya istri saya kalau anak nggak bangun dicubit, ikutlah saya nyubit. Kalau dicubit sama ibunya dia bangun, tak cubit ditendang saya anaknya. Mulai pusing, nggak mau bangun. Wah, akhirnya saking judeknya anak turun dari ranjang ono sing nggawa pempes, pusing. Wis setengah stres saya udah jam segitu. Terus dimandikan. Biasanya kalau istri saya mandikan kan disemproti satu-satu gitu. Tak semproti, ngamuk karena nggak panas. Wah, katuan sing siji begitu tak panas sih, kepanasan. Beratnya itu. Habis itu makan, setelah makan tak suapi satu-satu, saya nyontoh aja. Biasanya kan anak saya dijejer gitu terus disuapi satu. Saya yang nyuapi disembur. Jarene kegeden. Piringnya diuncal no. Stres, dan saya gagal menyekolahkan anak-anak. Sampai jam 7 masih ribut gak mau sekolah. Ndasku mumet. Jam 10 itu rumah itu dicat semua pakai lipstik, digambari. Jam 1:30 saya nyerah jadi perempuan. Dek pulang, ampun, menyerah saya. Pulang ternyata istri saya sudah di tetangga gitu, langsung pulang. Iya saya ngerti sampean gak akan kuat. Tak cekel tangannya, tak ambung ping pitu itu saya. Semenjak itu saya tahu bener-bener jadi perempuan itu beratnya luar biasa. Kapok saya. Wis gak kemana-mana, aku mau dadi wedok, aku mau dadi lanang iso dolan. Iya jadi berat. Makanya saya anggap perempuan itu kalau ngomel buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan kita lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Weanan sama tonggo, pusing kita. Karena laki-laki itu sama anak dan istri lebih memilih istri. Loh iya, suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa? Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Iya, pulang kerja gitu anaknya di pangku tetangganya, terima kasih, matur nuwun nggih pun ngomong anak kula. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, oh langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri, gayanya aja. Makanya perempuan kalau ngomel udah biasa, dia lagi buang sampah, itu udah. Dan perempuan kalau lagi emosi harus diredam, karena bahaya kalau perempuan itu emosi nggak diredam, marahnya menjadi-jadi. Saya punya pengalaman meredam istri yang sedang marah, tak kasih contoh.
Ini saya pengalaman pribadi, curhat saya. Bukan curhat, kasih pengalaman. Istri saya tak suruh dandan, Dik, dandan yang cantik, karena nanti kawinannya santri. Maka habis subuh dandan sampai jam 7 pagi. Perosoku begitu keluar itu cantiknya luar biasa istri saya itu. Oh, cantik itu. Pergilah ke pernikahan. Bawa anaknya satu, bawa santri satu, namanya Arifin. Begitu sampai di perempatan, ya Allah, di seberang sana ada perempuan cantiknya luar biasa di dalam mobil, rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan gini. Lelaki-laki lihat gitu yang merucut, ya Allah, Pin, Ayunita itu. Lah begitu saya bilang itu, lupa kalau bawa istri. Saya dicubit dari belakang itu, sakitnya luar biasa. Sampai hari ini masih kerasa sakitnya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya saya bilang, enggak Dek, ya enggak mau, ngomel berang dasar matanya laki-laki. Wah, mau ngomong enggak Dek, enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Wah, itu alisnya itu udah letrek semua itu, sini-sini enggak ada. Wong nangis. Saya menyesal, tapi apa guna, udah terlambat. Sebenarnya saya menyesal juga, tapi wis kadung cuwit sakit, dicakar kelambi belakang saya suwek emang. Dihotel, emosi perempuan kok singo kalau udah emosi. Enggak peduli itu. Perempuan itu kalau udah emosi nggak peduli mau dimanapun lagi. Cakar-cakar. Akhirnya saya redam, Dek. Memang aku tadi lihat perempuan cantik. Iya, tapi dasar matanya laki-laki. Udah tersembunyi masih bisa dilihat. Lihat karena aku laki-laki, Dek. Laki-laki itu melihat perempuan cantik tersembunyi apapun pasti tahu. Karena aku laki-laki. Kalau aku nggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung kendor cubitannya itu. Coba kalau istri saya tak bawa, saya kan bisa nanya langsung itu. Masya Allah, boleh emosi. Itu perempuan itu untuk nanam lah, makanya ini sampean-sampean ini jangan lupa ini sawah, perbaiki sawahnya, kasih lipstik, jangan banyak sampah. Masuk perempuan dasteri modal ojo. Kasih uang biar senang perempuan itu. Kalau senang hidupnya tentram, anaknya juga ikut senang. Jangan suka dimarahi. Kalau dimarahi emosi perempuan, kalau dimarahi panas hatinya. Di bawah hati, di atas hati ada payudara. Karena jantung itu di bawah payudara. Dan jantungnya panas, payudaranya ikut panas. Air susunya panas. Baterai santan ini belundu. Diminum bayi ya bengek. Makanya kalau teteknya nggak sehat, bayinya bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Loh itulah perempuan itu nanam untuk membuat proses casingnya manusia lah. Casing ini dunia. Makanya manusia ini casingnya aja ini, tergantung yang nyita aja. Ini dunia, ini casingnya. Tangan ini dunia, maka dia senengnya dunia. Mata ini dunia, wong dari produk dunia kok. Makanya tangan laki-laki dimanapun kalau lihat bokong pasti pengen demek. Ini dunia, ndak usah tangan Pak Direktur, tangan Pak Komisaris, sama aja, wong tangan saya juga sama. Ini dunia, ndak usah heran. Tangan ibu-ibu dunia, maka pengen dikasih gelang. Sama aja, yang bedakan remnya dok. Insya Allah kayak kiai ini remnya cakram. Jadi pas direm set itu depan belakang berhenti. Nah rem pelindo ini kan nggak cakram. Antromol tadi gitu. Lah ini dunia. Loh makanya yang dunia, yang berasal dari dunia, ya senengnya dunia. Mata ini ya senengnya dunia. Kaki ya senengnya dunia, telinga senengnya dunia. Nggak usah heran. Makanya kalau kita dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyawanya, yang manusia, yang asli, yang dari langit, yang kenal Allah, tek pengen sholat. Tapi bokong ini kan dunia, makanya ya duduk aja.
Itu aja. Sampai kiainya Robbana ya Robbana, karena nunggu bokongnya belum berangkat. Robbana ya Robbana udah kelamaan nggak dateng ya tombo ati wis pegel yo nambah niatine dhewe. Kalau udah capek nggak dateng baru kiainya ngamuk, diuruki anjang baru jeruan dal teko itu. Itu dunia ya begitu. Ada orang minta-minta gitu, paring-paring den, tek pingin ngasih yang nyawa ini yang akhirat. Tapi tangan ini kan dunia, begitu masuk saku, oh kasap 1.000, minggir 50, cari yang 2.000 lemas itu ya biasa. Yang donyo. Makanya jangan heran kalau sholat Allahu Akbar. Ini kan pengen ngadep Allah, ini wajah tu wajh. Iya, tapi mata ini dunia, ya nggak bisa. Begitu melek ini ya. Oh, sarungnya bolong ya, nggak bisa. Allahu Akbar. Kuping ini dunia, begitu toh tet, bel kantor masuk. Kalau ada bakso, ting ting ting, bakso. Hujan kretek-kretek, ya Allah sepatuku kudanan. Nggak bisa yang dunia, wong ini memang dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe. Lama ini yakin suwe. Lah ini dunia, makanya nggak usah heran. Yang dunia senengannya dunia. Tetapi kan ini raga punya tugas menghantarkannya nyawa. Sama dengan padi punya tugas mengantarkan beras. Sama dengan debok punya tugas mengantarkan pisang. Lah manusia punya tugas menghantarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti tiba-tiba ya sudah, satu saat ini semua akan kembali. Nah yang kembali apa? Ya nyawanya. Yang dari dunia ya dikembalikan lagi ke tanah. Itu balik ke tanah, kubur situ, terus dimakan cacing, bosok, ruwak, bosok. Bosokannya cacing dihisap sama rumput. Rumputnya dimakan sama kambing. Kambingnya dipotong bikin anak lagi. Lah itu namanya teori rantai makanan. Makanya manusia, padi, pisang sama. Ada waktunya panen. Kalau padi dipanen sama Pak Tani, pisang dipanen Pak Tani, manusia dipanen sama malaikat Israel. Panen aja. Begitu beras diambil pohon padi ya tidak diurus, dibakar untuk makan sapi. Begitu pisang diambil pohon pisang ya dibuang ke sungai. Begitu manusia diambil isinya ya kelontongannya ya dibuang ke kuburan, sama aja. Nah padi walaupun terpisah dari pohonnya, begitu masuk laboratorium tetap ketahuan padi organik atau bukan organik walaupun sudah terpisah. Orang nggak perlu lihat pohon padinya dulu seperti apa, rekam jejaknya ada di beras, rekam jejak pohon pisang ada di dalam pisang, rekam jejak kehidupan manusia ada di dalamnya nyawa. Ngono tok. Makanya ya cari rekam jejak yang bagus.